Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Salam kami, salam damai, salam persahabatan dari kami, Pramuka Bina Amal. Salam kami, salam damai, salam persahabatan dari kami, Pramuka Bina Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kelimpahan, nikmat iman, Islam, dan nikmat berjumpa untuk mengikuti kegiatan Pramuka Online Penggalang. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang kami hormati Kamabikus SDIT Bina Amal Kak Eni Rustianti SPDI, yang kami hormati Kakak Pembina Pramuka SDIT Bina Amal, dan yang kami sayangi serta rindukan adik-adik Pramuka SDIT Bina Amal. Marilah kita buka kegiatan Pramuka Online Penggalang pada hari ini dengan Al-Fatihah bersama-sama ya, Kak Samsi ya. Ya, kita tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita buka dengan membaca Al-Fatihah, oke, biar seru, gimana kalau kita bernyanyi dulu? Ciri khas nyanyi Pramuka Penggalang masih ingat nggak Bu An? Kak Aski? Insya Allah masih ingat dong. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Mungkin dari kelas 4 yang baru, ada yang belum kenal dengan kakak yang ada kelas di depan ini. Kelas 4 naik ke kelas 5. Oh iya, kelas 4 naik ke kelas 5. Oke, dari saya dulu, saya adalah Kak Samsi yang sekarang mendapat amanah sebagai guru wali kelas 4 Anas. Ya, kalau saya sudah tahu belum? Saya Kak Aski, ya sama-sama di kelas 4. Iya, sama-sama di kelas 4 Anas juga ya. Oke, kita nyanyi Pramuka Penggalang ya, Kak Aski? Iya, siap. Iya, 1, 2, 3. Bukan tentara dan bukan polisi, coklat muda, coklat tua seragamnya, tongkat bambu dan tali jadi senjata, trisakti dan dasa dharma pedomannya. Orang bilang itu namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Orang bilang itu namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana. Oke, singkatan dari Praja Muda Karana. Mohon maaf ya, suaranya fales. Oke. Kalau tepuk pramuka masih ingat juga ya? Masih dong. 3 kali tepuk pramuka masih ingat tahapannya? Iya, yang pertama di bawah, yang kedua di samping, di tengah. Oh ya, di tengah. Di tengah. Kemudian, yang ketiga rapat. Rapatkan semua jari, semua telapak tangan dirapatkan seperti ini. Oke. Yep. Siap? Iya. 1. 3 kali tepuk pramuka. Bina Amal juara. Iya, lupa ya. Udah berapa tahun kita ya? Udah lama. Udah berapa tahun? Lama sekali ya. Udah berapa kali pertemuan ini harusnya. Pramuka di Bina Amal terakhir kali podcast juga ya saat Sumpah Pemuda. Kali ini kita berjumpa lagi, berarti mungkin sekitar 6 bulanan ya kita berjumpa lagi di Pramuka Online Penggalang Bina Amal ya. Oke, Kak Samsi dan juga Kak Aski akan bertanya kabar dengan lagu ya. Ulang. Yuk lanjut.
Kak Samsi dan juga Kak Aski akan bertanya kabar dengan lagu. Siap ya dijawab di rumah adik-adik Pramuka SDIT Bina Amal? Siap dong. Oke, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Anissa, selamat pagi Arijal, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, setelah menggunakan bahasa Indonesia, Bu Samsi, Kak Samsi akan coba dengan bahasa Jawa. Sugeng enjang sedaya pripun kabare? Sae. Bagus. Sugeng enjang sedaya pripun kabare? Sae. Sugeng enjang muridku, sugeng enjang koncoku, sugeng enjang sedaya pripun kabare? Sae. Good. Sekarang menggunakan bahasa Inggris. Good morning, how do you do? I'm fine. Good morning, how do you do? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, how do you do? I'm fine. Oke. Sebagai warga negara yang baik dan di belakang kita sudah ada bendera sang merah putih, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik yang di rumah dipersilakan untuk berdiri. Silakan berdiri. Adik-adik yang ada di rumah dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bincang-bincang tentang pramuka penggalang, Kak Aski. Apa itu pramuka penggalang setelah dari tahapan siaga menuju penggalang? Bedanya apa ya Kak Aski? Nanti bisa dijelaskan sama Kak Aski lebih lanjut. Kepada Kak Aski dipersilahkan. Oke, penggalang itu berasal dari asal mulanya adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ya, di mana saat itu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kemudian penggalang itu dari kata galang ya. Sebelum penggalang adalah golongan siaga ya, di pramuka dari awal namanya siaga, usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian usia 11 tahun sampai 15 tahun yaitu usia penggalang. Jadi biasanya di kelas 5 SD, 6 SD, 7 SMP, 8 SMP, 9 SMP itu adalah penggalang ya. Seragamnya Kak Aski, beda nggak antara siaga dengan penggalang? Oh, tentu beda ya. Bedanya apa? Betul, kalau siaga itu bajunya ya, seragamnya ada list coklat tuanya di bagian pergelangan ya, baju pergelangan tangannya. Kemudian ada list coklat tua juga di bagian kantongnya. Ada kantong 2, kemudian bajunya dikeluarkan. Sedangkan celananya sama. Yang membedakan adalah bajunya.
Di penggalang, coba dilihat di layar, ya. Ini adalah baju penggalang, di mana untuk Anissa dan Arijal, untuk pramuka umum itu sama. Kantongnya ada 2 di dada kanan dan dada kiri, ya. Itu untuk pramuka umum, ya. Kita adalah pramuka sekolah Islam terpadu, sama. Bedanya, kalau di SIT, sekolah Islam terpadu, bajunya dikeluarkan boleh, ya. Jadi biar menutup aurat untuk yang Anissa, ya. Anissa bajunya diharapkan bisa dikeluarkan, gitu. Kalau Arijal tetap dimasukkan, ya. Ada kancing di bagian pergelangan tangannya. Kemudian untuk atribut-atributnya sama dengan siaga, ya. Kalau di bagian lengan kanan, coba dilihat di gambar, lengan kanan itu ada tanda lokasi kota atau kabupaten. Di bawahnya nomor gugus depan atau nomor dari sekolahnya. Kemudian di bawahnya ada badge Jawa Tengah, ya. Kemudian kita menuju ke bagian dada kanan. Dada kanan kalau laki-laki ada tanda pandu dunia, sedangkan perempuan berada di kerah sebelah kanan berbentuk lingkaran. Di bawahnya ada papan nama, sama dengan Anissa, sama, ya. Di dada kiri laki-laki, ya, ada atribut namanya tanda pelantikan yang berbentuk belah ketupat. Sedangkan untuk perempuan atau Anissa berbentuk lingkaran ada di kerah bagian kiri. Kemudian di lengan bagian kiri. Sama seperti pramuka SIT atau Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu, ada badge atau atribut dari satu tersebut di sebelah kiri. Di bawahnya biasanya ada nama regu, ya. Nama kelompok. Jadi Bu Samsi kalau di penggalang ini beda sama di siaga. Siaga kelompoknya namanya barung. Sedangkan sedangkan penggalang namanya regu. Regu di penggalang itu dibedakan menjadi 2, putra dan putri. Putra dilambangkan dengan hewan atau binatang. Biasanya seringnya ada regu Garuda, regu semut, regu Raja Wali. Sedangkan perempuan dilambangkan dengan bunga. Ya, betul Kak Samsi. Bunganya biasanya juga ada regu mawar, regu melati, seperti itu. Edelweiss juga, bunga-bunga, nama bunga. Kemudian yang membedakan antara penggalang dan siaga selain usia, selain nama kelompok, selain seragam, topi. Oh iya, ada yang berbeda yaitu topi. Jika siaga, topinya seperti ini. Coba dilihat di layar. Ya, ada pegangannya, ada padnya. Kemudian ada list kuningnya. Kemudian badnya berwarna hijau. Bad depan topinya. Sedangkan di penggalang, topi untuk Anissa dan Arijal itu beda. Kalau siaga sama semua putra-putri, yang membedakan adalah badnya, bad lambang topinya. Kalau di penggalang, kalau untuk laki-laki, topinya berbentuk baret, ya, berbentuk topi baret seperti tentara, ya. Yang menceng ciri khasnya. Menceng. Ya? Coba lihat di layar seperti ini, ya. Diberi lambang pramuka penggalang berwarna merah, ya, berbentuk persegi panjang di sebelah kiri, ya. Kemudian sedangkan perempuan atau Anissa, topinya berbentuk topi boni, ya. Seperti ini, coba lihat. Nah, itu lambangnya berbentuk lingkaran, berbeda dengan Arijal, ya, berbentuk lingkaran. Yang Anissa warnanya sama, merah, melambangkan penggalang. Seperti itu. Ada lagi yang membedakan antara siaga dan penggalang. Seperti tadi nyanyian kita,
Oh iya, ada alatnya ya. Ada alat tempur. Alat apa namanya? Alat peraga. Iya, alat pramukanya ya. Alat pramukanya. Jadi penggalang wajib memiliki tongkat pramuka. Boleh berbahan kayu, boleh berbahan bambu. Ya. Tadi kayak lagunya tadi, tongkat bambu dan tali jadi senjata. Trisatya dan Dasa Dharma. Pedomannya. Bedanya Pedomannya juga beda ya. Iya, beda juga. Betul ya. Jadi kode kehormatannya juga berbeda. Jika di siaga Kak Syamsi, ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi itu dua, ya. Sedangkan di penggalang sudah berbeda, jumlahnya bertambah. Naik ya. Tri Satya 3 janji dan 10 dasa dharma, 10 dharma atau disebut dasa dharma. Tri Satya dan dasa dharma. Itu kode kehormatannya ya Kak Aski. Betul. Ada lagi nggak Kak Aski? Oh, ada lagi ya. Kalau di siaga SKU, tingkatan SKU-nya kan mula, bantu, tata. Sedangkan di penggalang itu adalah ramu, rakit, terap. Tapi sama-sama tingkatan tertingginya adalah Garuda. Pramuka, penggalang, Garuda. Di siaga ada Garuda, di penggalang juga ada Garuda ya? Betul. Cara mendapatkannya bagaimana Kak Aski? Cara mendapatkan pramuka Garuda adalah selain mengisi SKU dari ramu, rakit, terap, kemudian memenuhi kriteria TKK, kemudian ada banyak kriterianya, yaitu salah satunya adalah bisa berbahasa Inggris. Aktif. Biasanya penggalang Garuda itu Kak Syamsi memang diperuntukannya ketika di SMP. Jadi malah tidak ada atau belum ada penggalang SD itu sudah pramuka Garuda karena memang kriterianya banyak. Standar pencapaian pramuka Garuda memang lebih banyak daripada siaga. Oh, begitu. Kita sudah belajar tentang seragam, belajar tentang atribut, perbedaan antara siaga dan penggalang. Sekarang kita belajar tentang mencoba membahas tentang materinya. Apa saja materi di penggalang Kak Aski? Iya, kalau di SDIT Bina Aman ya Kak Samsi ya, pertemuan pramuka penggalang itu lebih banyak jumlahnya dibanding pramuka siaga. Kenapa? Karena materi untuk pramuka penggalang itu lebih luas, lebih banyak. Di antaranya adalah sudah pada tahap baris berbaris yang sempurna, kemudian memasak, kemudian berkemah, kemudian tali temali, kemudian tali temali dan sebagainya. Begitu. Oke, kalau di penggalang itu biasanya kan sudah berkemah ya. Kalau dalam berkemah itu yang disiapkan apa saja Kak Aski? Dalam berkemah atau dalam bahasa Inggris namanya camping. Ada yang sudah pernah camping? Saya. Oke, campingnya di mana? Di Ungaran sana ya, Umbul Sidomukni ya, itu juga camping. Tapi itu camping yang have fun, yang senang-senang sama keluarga. Jadi biasanya kalau camping seperti itu sudah disewakan tenda, sudah disediakan air, sudah disediakan lengkap seperti itu. Kita cuma datang, duduk, menikmati. Kalau di kemah pramuka biasanya anak-anak dilatih Kak Samsi, dilatih untuk mandiri. Kan tidak orang tua tidak ikut ya, dilatih untuk mandiri. Bagaimana caranya mendirikan tenda, bagaimana caranya memasak sendiri, karena itu adalah keterampilan hidup yang nantinya dipakai ketika mereka sudah dewasa, ya. Masa nanti sudah dewasa masak air nggak bisa, minimal bisalah masak air gosong ya. Masak air kok gosong ya, minimal masak mie gitu. Mie-nya kalau bisa ya jangan mie instan ya, mie apa gitu. Oke, kalau dalam berkemah itu berarti seru sekali ya, ada banyak kegiatan dan banyak keterampilan juga. Iya, ngomong-ngomong tentang kemah ya, kemungkinan tahun ini ya Kak Samsi ya, insya Allah ada jadwal kemah. Entah kemahnya virtual
entah kemahnya nanti misalnya pandemi sudah pergi, ya pandemi sudah berakhir, kita ketemu lagi. Kemungkinan mungkin ada kemah yang nantinya biasanya tahun-tahun sebelumnya kita di luar ya. Iya, di kita kemah tembak, di luar, misal kita pernah kemah di lapangan tembak berada di Tembalang, jauh sana yang luas banget suasananya, kita bisa lihat daerah Semarang bagian bawah. Kita juga pernah di Mijen, ya. Ada rumah-rumah kuno ya Bu ya. Bagus sekali. Ada rumah-rumah kuno ya Kak Samsi ya. Iya, bagus sekali. Pemandangan tanah merah, kemudian biasanya kita ada jelajah alam. Kegiatan yang seru untuk melatih anak-anak nantinya biar bisa mandiri, biar bisa disiplin, agar orang tua bisa bangga sama kalian ya. Karena tujuan hidup, tujuan kalian dilahirkan di dunia ini selain beribadah kepada Allah, juga belajar, membahagiakan orang tua, dan diantaranya adalah bisa mandiri dan terampil. Mandiri dan terampil itu ya. Iya. Selain penjelajahan, kemudian mendirikan tenda, apalagi yang dilakukan di kegiatan berkemah Kak Aski? Ya, biasanya di Bina Amal, selain itu adalah kegiatannya yang paling menarik api unggun. Di mana nanti seluruh peserta, biasanya kita ada yang bergabung 2 paralel, misalnya kelas 4 dan kelas 5, atau kelas 5 dan kelas 6. Atau kelas 5 saja, biasanya seperti itu. Seluruh peserta bergabung dalam satu lingkaran, kita melakukan upacara api unggun, di mana di sana terdapat hal-hal baik. Yang pertama, kita bisa mensyukuri keindahan alam di malam hari, kemudian bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman, kemudian di sana juga ada upacara api unggun, ada pembacaan dasa dharma, kemudian ada pentas seninya agar melatih anak-anak pede, berani tampil di depan, ya. Biasanya yang memiliki bakat seni itu terasah di situ ya Bu Aski, Kak Aski. Tersalurkan, ya betul, insya Allah tersalurkan ya. Itu adalah ciri-ciri pramuka juga. Jadi pramuka itu ya berani ya. Ada di Dasa Dharma keberapa? Ada di Dasa Dharma ke-8 ya. Disiplin, berani dan setia ya. Anak-anak pramuka diharapkan berani dalam kebaikan ya. Selain itu, ada lagi gak Kak Aski? Oh ada. Yang biasanya dinantikan adik-adik semua adalah games atau outbound. Wah, ya. Di mana ada nantinya outbound kan ada beberapa ya. Ada yang biasa aja, ada yang high, ada yang medium untuk tingkat kesusahannya. Biasanya juga kita ada itu flying fox, kemudian manjat tali sampai tinggi, itu untuk melatih anak-anak, melatih keberaniannya tadi. Wah, seru sekali ya kegiatan pramuka penggalang, terutama yang berkemah itu. Nah, kemudian Kak Aski, kalau lomba-lomba di penggalang, apa saja jenisnya Kak Aski? Iya, lomba-lomba di penggalang itu sangat banyak ya. Jadi Bina Amal juga beberapa kali dipercaya ya, kita mengikuti kegiatan lomba-lomba tingkat penggalang. Terakhir kali kita penggalang ikut kemah ukhuwah wilayah Satuan Komunitas Islam Terpadu di Sragen, tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah kita menjadi juara pertama PBB Putra. Luar biasa. Betul. Kemudian menjadi juara kedua lomba pertendaan putra, dan yang ketiga adalah juara pertama lomba pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan. Ini tingkat Jawa Tengah. Itu putra atau putri? Jadi putra-putri. Oh, jadi putra-putri tetap juara ya Kak Aski? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan tidak cuma kompetisi aja Kak Samsi ya. Anak-anak selain tadi dilatih berbagai macam keterampilan, mereka pernah bilang sama saya, senang sekali ikut kegiatan seperti ini. Mereka bisa banyak teman di sana, se-Jawa Tengah, sekolah Islam terpadu se-Jawa Tengah.
kemudian juga mendapatkan pengalaman berharga gitu. Iya, karena dari setiap kegiatan pasti akan ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki pengalaman yang luar biasa ya. Iya, ada hal baru. Ya. Ada juga yang kemah nasional gitu ya, Bu Kak Aski? Ya, kemah jaringan sekolah Islam terpadu atau SAKO SIT itu ada beberapa tahap, ada beberapa tingkat. Ada yang tingkat karesidenan, yaitu Kemda. Itu berselingan ya antara tadi Kemda, Kemwil, kemudian Kemnas. Kemwil tadi sudah saya jelaskan di Jawa Tengah. Di atasnya Jawa Tengah ada namanya Kemnas, Kemah Ukhuwah Nasional, itu se-Indonesia. Kita pernah juga terakhir kali Kemnas itu di Cibubur. Ya, Cibubur dengan 4 negara sahabat. Kita ketemu pramukanya. Luar juga. Kita ketemu pramukanya Malaysia, ketemu pramukanya Thailand, Timor Leste dan sebagainya. Seragamnya sama atau beda Kak Aski? Ada perbedaan, jadi tidak sama coklat kayak kita ya. Coba kalian bisa cari di internet ya, searching di internet pakaian pramuka negara apa gitu. Ada perbedaan, ada perbedaan warna, tapi sama-sama namanya Scout ya. Pramuka dalam bahasa Inggris namanya Scout. Oh iya, begitu banyak ya kegiatan pramuka di Penggalang dan bisa sampai ke tahap nasional, yaitu kemah nasional. Nah, biasanya yang dipilih itu yang mengikuti kegiatan ekskul pramuka atau dari biasa tapi tetap bisa ikut, Kak Aski? Iya, semua siswa Bina Amal berhak atau bisa ikut lomba di pramuka, ya. Tetapi ada seleksinya, ada tahapannya untuk bisa mengikuti lomba tersebut. Semua siswa berhak. Jadi nanti akan diambil perwakilan di perkelas dari guru walinya menyampaikan, Bu, insya Allah Mas ini, Mbak ini bisa ikut dan bisa dilatih untuk pramukanya. Kemudian disaring, diseleksi, kemudian diikutkanlah ekskul, yang dimana ekskul itu dilakukan di sore hari juga, tapi di waktu yang beda. Kalau biasanya kita pramuka reguler hari Selasa ya, hari Selasa. Sedangkan pramuka ekskul biasanya di hari Kamis. Itu untuk melatih, menambah kemampuan, skill, keterampilan anak-anak bisa mempersiapkan ke lomba-lomba yang ada di pramuka. Jadi latihannya lebih intensif ya? Betul, lebih intensif. Iya, jadi banyak materi nanti yang bisa didapatkan dari kegiatan ekskul pramuka. Jadi nanti kalau ada lomba, siap diikutkan. Ya, kalian kelas 5 yang belum ikut ekskul pramuka silahkan daftar. Masih bisa silahkan daftar ke Kak Aski dengan ketentuan nanti akan ada seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan kemarin sudah ada seleksi pertama. Ini dibuka kembali bagi adik-adik kelas 5 yang sekiranya aku bisa nih ikut pramuka, aku tuh bersemangat ikut pramuka, insya Allah nanti bisa dilatih, bisa dibimbing dengan catatan tadi syarat-syarat dan kemauannya harus tinggi. Iya, jadi masih ada kesempatan ya Kak Aski. Misalnya kemarin belum sempat ini melihat pengumumannya, sekarang tahu pramuka ternyata seru sekali, bisa dapat penghargaan. Nah, saya pengen ikut, itu masih bisa ya Kak Aski? Insya Allah. Oke, yang di rumah adik-adik siswa SDIT Bina Amal yang tertarik dengan pramuka bisa daftar ikut ekskul pramuka. Sementara nanti virtual dulu atau bagaimana Kak Aski? Kita nanti lihat kondisi dulu. Ini kan mau Ramadan ya. Kita nanti setelah Ramadan akan membicarakan apakah nanti sudah diperbolehkan masuk atau tidak, ada pengumumannya nanti. Oke, siap-siap ya mengikuti bergabung dengan kami Pramuka Bina Amal. Oke, kita sudah banyak sekali ya mengupas tentang Pramuka Bina Amal, bagaimana keseruannya, dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kak Samsi dan Kak Aski. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Nyala, nyala api kita, seru dasa dharma.
Bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Disiplin, berani dan setia, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil dan bergembira, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ayo muda-mudi kita galakan rasa dharma untuk maju bangsaku, untuk maju Indonesia kita tercinta. Mari satukan tekadku, hormati benderamu, maju-majulah pramuka, maju-maju Indonesia kita tercinta. Ayo tepuk, semua tepuk, mari semuanya tepuk pramuka. Takwa kepada Tuhan, cinta alam dan kasih sayang, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, disiplin, berani dan setia, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil dan bergembira, tanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ayo muda-mudi kita galakan rasa dharma untuk maju bangsaku, untuk maju Indonesia kita tercinta. Mari satukan tekadku, hormati benderamu, maju-majulah pramuka, maju-maju Indonesia kita tercinta. Ayo muda-mudi kita galakan rasa dharma untuk maju bangsaku, untuk maju Indonesia kita tercinta. Mari satukan tekadku, hormati benderamu, maju-majulah pramuka, maju-maju Indonesia kita tercinta. Ayo tepuk, semua tepuk, mari semuanya tepuk pramuka.
Jati diri membentuk pribadi pramuka yang mandiri dalam kebersamaan, semangat juang yang tinggi, satukan tekad mujahid sejati. Kemauan tingkatkan ketakwaan, membangun persatuan dalam ikatan iman, sebagai insan teladan hilangkan perbedaan, jadi pemimpin di masa depan. Bersiaplah, bergegaslah, Kepnas inilah waktunya, dan bangkit